Tanggal 7 Desember 1975, ribuan pasukan Indonesia mendarat di sebuah wilayah kecil di ujung timur Nusantara. Kapal perang bergerak mendekati pantai, pesawat terbang melintas di langit, tembakan mulai terdengar. Operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia sejak konfrontasi dengan Malaysia resmi dimulai. Nama operasinya, Operasi Seroja. Selama puluhan tahun, banyak orang menganggap peristiwa ini sebagai bukti bahwa Indonesia ingin memperluas wilayahnya. Sebagian lainnya percaya bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mencegah berdirinya negara komunis yang dianggap mengancam keamanan nasional. Lalu sebenarnya, mana yang benar? Mengapa Indonesia sampai mengirim ribuan tentara ke Timor Timur? Apa yang terjadi sebelum invasi itu? Jika melihat peta, Timor Timur tampak seperti bagian alami dari Indonesia. Pulau Timor sendiri terbagi menjadi dua wilayah. Bagian barat menjadi milik Indonesia, sementara bagian timur selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Portugal. Perbedaan ini membuat Timor Timur berkembang dengan jalur sejarah yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Ketika Belanda menjajah Nusantara, Portugal menguasai Timor Timur. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal. Akibatnya, hubungan politik, ekonomi, dan sosial Timor Timur lebih banyak terhubung ke Lisboa dibanding Jakarta. Namun ada satu masalah besar, Portugal hampir tidak melakukan pembangunan berarti di wilayah tersebut. Timor Timur menjadi salah satu koloni paling miskin yang dimiliki Portugal. Infrastruktur minim, pendidikan terbatas, ekonomi sangat tertinggal. Selama puluhan tahun, wilayah ini nyaris terlupakan oleh dunia. Keadaan mulai berubah pada tahun 1974. Pada April 1974, terjadi peristiwa besar di Portugal yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Pemerintah diktator yang berkuasa selama puluhan tahun tumbang. Pemerintahan baru Portugal mengambil keputusan penting. Mereka ingin melepaskan seluruh koloninya. Bagi Timor Timur, keputusan ini menjadi titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya, masa depan wilayah tersebut tidak lagi ditentukan oleh Portugal. Berbagai kelompok politik mulai bermunculan. Masing-masing memiliki visi yang berbeda mengenai masa depan Timor Timur. Ada yang ingin merdeka penuh, ada yang ingin bergabung dengan Indonesia, ada juga yang ingin tetap memiliki hubungan khusus dengan Portugal. Dalam waktu singkat, situasi politik menjadi sangat panas. Tiga kelompok utama muncul sebagai pemain terbesar. Pertama adalah UDT atau União Democrática Timorense. Kedua adalah Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente. Ketiga adalah Apodeti yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Awalnya UDT dan Fretilin bekerja sama, namun kerjasama itu tidak bertahan lama. Perbedaan ideologi dan perebutan pengaruh membuat hubungan mereka memburuk dengan cepat. Indonesia mulai memperhatikan perkembangan ini dengan sangat serius. Karena bagi Jakarta, yang terjadi di Timor Timur bukan sekedar masalah kolonial biasa. Ada faktor yang jauh lebih besar, Perang Dingin. Untuk memahami cara berpikir pemerintah Indonesia saat itu, kita harus melihat situasi dunia pada tahun 1970-an. Saat itu Perang Dingin sedang berlangsung. Di Asia Tenggara, berbagai konflik muncul karena persaingan ideologi. Vietnam baru saja jatuh ke tangan komunis pada tahun 1975. Laos menjadi negara komunis. Kamboja dikuasai Khmer Merah. Bagi pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Soeharto, perkembangan ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi Indonesia baru saja mengalami tragedi 1965 yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Pemerintah Orde Baru membangun legitimasi politiknya dengan menjadi benteng anti-komunis. Karena itu, setiap gerakan politik yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok kiri langsung mendapat perhatian serius. Fretilin menjadi sasaran kecurigaan tersebut. Walaupun para sejarawan masih memperdebatkan seberapa kuat hubungan Fretilin dengan komunisme internasional, pemerintah Indonesia saat itu meyakini bahwa kelompok tersebut memiliki kecenderungan kiri. Di mata Jakarta, munculnya negara kecil yang dipimpin Fretilin di perbatasan Indonesia dianggap berpotensi menjadi ancaman keamanan. Terlebih lagi, Indonesia khawatir Timor Timur bisa menjadi pintu masuk pengaruh negara-negara yang tidak bersahabat. Ketakutan ini semakin besar ketika situasi politik di Timor Timur mulai berubah menjadi konflik bersenjata. Pada Agustus 1975, keadaan meledak. UDT melancarkan kudeta terhadap Fretilin. Konflik politik berubah menjadi perang saudara. Jalan-jalan dipenuhi pertempuran. Ratusan bahkan ribuan orang mengungsi. Portugal yang seharusnya mengawasi proses dekolonisasi justru kehilangan kendali. Pemerintah kolonial menarik diri ke Pulau Atauro. Kekosongan kekuasaan pun terjadi.
Fretilin akhirnya berhasil mengalahkan UDT dan menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur. Kemenangan ini menimbulkan kekhawatiran besar di Jakarta. Pemerintah Indonesia melihat Fretilin semakin dekat dengan kekuasaan penuh. Jika tidak ada tindakan, Timor Timur kemungkinan akan menjadi negara merdeka di bawah kendali Fretilin. Disinilah muncul pertanyaan yang kemudian menentukan sejarah. Haruskah Indonesia membiarkan hal itu terjadi atau harus bertindak sebelum terlambat? Banyak orang mengira Indonesia menginvasi Timor Timur. Padahal sebelum operasi Seroja dimulai, ada serangkaian operasi rahasia yang berlangsung selama berbulan-bulan. Indonesia menjalankan operasi intelijen untuk mendukung kelompok-kelompok pro-integrasi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang mendukung masuknya Timor Timur ke Indonesia. Di sisi lain, pertempuran antara Fretilin dan lawan-lawannya terus berlanjut. Pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan diplomatik kepada berbagai negara. Jakarta berusaha meyakinkan dunia bahwa tindakan yang akan dilakukan bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun situasi berkembang semakin cepat. Pada 28 November 1975, Fretilin secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Bagi Indonesia, ini merupakan sinyal bahwa waktu hampir habis. Hanya beberapa hari kemudian, kelompok-kelompok pro-integrasi meluncurkan deklarasi yang meminta bergabung dengan Indonesia. Jakarta kemudian menggunakan perkembangan tersebut sebagai salah satu dasar politik untuk bertindak. Keputusan besar akhirnya diambil. Invasi pun dilakukan. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia bergerak. Operasi Seroja resmi dimulai. Ini adalah operasi militer amfibi dan lintas udara terbesar dalam sejarah Indonesia. Ribuan personel TNI dikerahkan, pasukan diterjunkan dari udara, kapal perang mengangkut tentara ke pantai. Target utama adalah kota Dili. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Fretilin memberikan perlawanan. Namun keunggulan jumlah personel, persenjataan, dan logistik membuat pasukan Indonesia mampu menguasai berbagai kota penting dalam waktu relatif singkat. Dari sudut pandang militer, operasi awal dianggap berhasil. Tetapi masalah sebenarnya baru dimulai. Menguasai kota ternyata jauh lebih mudah dibandingkan mengendalikan seluruh wilayah. Banyak perencana militer memperkirakan perlawanan akan segera berakhir. Kenyataannya berbeda. Fretilin mundur ke daerah pegunungan. Mereka mengubah strategi menjadi perang gerilya. Timor Timur memiliki medan yang sangat sulit. Gunung-gunung tinggi, hutan lebat, jalur transportasi terbatas. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi pasukan gerilya. Konflik yang diperkirakan selesai dalam waktu singkat berubah menjadi perang panjang. Tahun demi tahun berlalu. Operasi militer terus dilakukan. Pasukan tambahan terus dikirim, biaya konflik semakin besar, korban terus bertambah dari berbagai pihak. Perang yang awalnya dipandang sebagai operasi keamanan berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menguras sumber daya. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa integrasi Timor Timur dilakukan untuk menjaga stabilitas kawasan dan memenuhi aspirasi sebagian masyarakat setempat. Namun pandangan dunia internasional tidak selalu sama. Banyak negara mengkritik tindakan Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui integrasi tersebut. Berbagai resolusi dikeluarkan yang menuntut penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Meski demikian, situasi perang dingin membuat respon internasional menjadi kompleks. Beberapa negara barat mengkritik Indonesia secara terbuka. Namun pada saat yang sama, mereka juga melihat Indonesia sebagai mitra strategis penting di Asia Tenggara. Akibatnya tekanan internasional seringkali tidak sekeras yang dibayangkan. Konflik terus berlangsung selama bertahun-tahun. Tahun 1998 menjadi titik balik. Krisis ekonomi menghantam Indonesia. Pemerintahan Orde Baru runtuh. Presiden baru B.J. Habibie menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satunya adalah masalah Timor Timur. Tekanan internasional semakin kuat. Akhirnya pemerintah Indonesia menawarkan referendum. Masyarakat Timor Timur diberikan kesempatan memilih, tetap bersama Indonesia atau merdeka. Pada tahun 1999, referendum dilaksanakan. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Mayoritas pemilih memilih merdeka. Keputusan itu mengubah arah sejarah. Setelah lebih dari 2 dekade berada di dalam wilayah Indonesia, Timor Timur bergerak menuju kemerdekaan penuh. Proses transisi tidak berjalan mulus. Terjadi kekerasan dan ketegangan pasca referendum. Pasukan internasional kemudian masuk untuk membantu menstabilkan situasi. Akhirnya, pada tahun 2002, negara baru resmi lahir. Namanya adalah Timor Leste. Negara yang dulu menjadi alasan salah satu operasi militer terbesar Indonesia, akhirnya berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Hubungan antara Indonesia dan Timor Leste perlahan membaik.
Kedua negara ini memilih jalan rekonsiliasi dibanding terus terjebak dalam permusuhan masa lalu. Hari ini Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan diplomatik yang jauh lebih baik dibandingkan masa konflik. Lalu, apakah operasi Seroja berhasil? Jawabannya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jika tujuan jangka pendeknya adalah menguasai Timor Timur, maka Indonesia berhasil. Wilayah tersebut kemudian menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tahun 1976. Pemerintah membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur. Namun jika tujuan akhirnya adalah menciptakan integrasi yang diterima sepenuhnya oleh seluruh masyarakat Timor Timur, hasilnya jauh lebih rumit. Perlawanan tidak pernah benar-benar berhenti. Generasi baru aktivis kemerdekaan terus muncul. Isu Timor Timur tetap menjadi perhatian dunia internasional. Pada akhirnya, masalah yang tampak selesai ternyata masih terus hidup di bawah permukaan. 51 tahun setelah invasi itu dimulai, peristiwa tersebut masih menjadi salah satu bab paling penting dan paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah, dalam politik internasional, kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan politik. Karena terkadang wilayah bisa dikuasai dengan senjata, tetapi hati dan dukungan masyarakat tidak bisa direbut dengan cara yang sama.